Makasih ya, Mbak. Iya, mari. Iya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk transit atau oper dari Surabaya Bus menuju Transjatim K2 di halte Siwalan-Kerto. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sejak tanggal 24 Januari 2024 atau hari Rabu, Transjatim menambah 2 halte pemberhentian baru, yaitu halte Duku Menanggan dan halte Siwalan-Kerto. 2 halte ini bisa kita gunakan untuk transit dari atau ke Surabaya Bus. Penambahan 2 halte baru ini tentu disambut oleh para pengguna Transjatim karena mereka tidak perlu lagi ya ngojek atau naik angkot dari halte Medaeng untuk berpindah ke Surabaya Bus. Jadi sekarang itu meskipun tidak masuk pengurasi, tapi kita bisa oper atau transit ke Surabaya Bus dan oper dari Surabaya Bus ke Transjatim di 2 halte tersebut. Nah, ini aku sedang naik Surabaya Bus dan kemudian turun di halte Siwalan-Kerto yang berada di dekat makam ya, dekat SD Siwalan-Kerto. Meski begitu, karena berbeda operator ya, belum ada integrasi tarif. Jadi kita kalau sudah bayar Surabaya Bus tiketnya, ketika oper Transjatim, maka kita harus bayar lagi Rp5.000. Nah, ini adalah halte Siwalan-Kerto yang berada di depannya makam ya. Pihak Transjatim ternyata sudah menambahkan tangga untuk naik dan turun bis. Karena kita ketahui bahwa bus Transjatim yang K2 ini adalah bus dengan dek tinggi. Sedangkan Surabaya Bus merupakan bus dengan dek rendah. Nah, di sini tempatnya ya. Jadi kalau kalian dari arah kota Surabaya, dari arah manapun, silakan kalian naik Surabaya Bus yang menuju arah Bungurasi, kemudian bilang ke kondekturnya kalian turun di halte Siwalan-Kerto. Di depan itu adalah halte Siwalan-Kerto yang di seberangnya, yang di sebelah utara Trans Icon Mall, tapi di situ tidak bisa naik Transjatim. Jadi Transjatimnya itu di halte Siwalan-Kerto ini. Kemudian yang kedua itu di halte Duku Menanggal yang berada di sebelah utara dari Mall Cito. Tak ulang lagi ya. Jadi ada 2 pemberhentian. Yang pertama adalah halte Siwalan-Kerto yang berada depan makam dekat SD Siwalan-Kerto. Yang kedua adalah halte Mall Cito ya, halte Duku Menanggal yang berada di sebelah utara dari Mall Cito. Oh ya, ya. Ini ya Kak. Mari. Ke belakang ya. Ya. Nah, ini aku sudah naik busnya. Jadi kita bisa naik di sini dan bayar lagi, bisa tunai, bisa non tunai, Rp5.000.
Perubahan pola operasi ini memang sangat menggembirakan karena selama beberapa bulan yang lalu para pengguna Transjatim K2 itu banyak yang meninggalkan bus tersebut, tidak naik lagi dengan alasan karena susah ya. Jadi dari Medaeng itu kalau mau ke Bungurasi cukup jauh, kalau jalan kaki juga jauh, kalau misalkan mau naik ojek juga mahal. Nah, sekarang dengan adanya perubahan pola ini, maka para penumpang dari arah Mojokerto, dari arah Balong Bendo, dari arah Krian, dari arah Taman itu bisa turun di halte Duku Menanggal. Kemudian oper Surabaya Bus, kalau mereka dari arah Surabaya mau ke arah Mojokerto bisa naik dari Siwalan Kerto tadi ya. Nah, meski demikian, kalau kita mau naik dari Duku Menanggal juga bisa. Pokoknya, kita ulang lagi, dua halte yang bisa digunakan adalah halte Duku Menanggal yang berada di sebelah utara dari Mall Cito. Yang kedua adalah halte Siwalan Kerto yang berada di depannya makam. Meskipun demikian ya, bus Transjatim K2 ini tetap berhenti di halte Medaeng. Jadi kalian yang terbiasa naik di halte Medaeng ya, terutama dari arah luar kota seperti Malang, seperti Kediri, Blitar dan seterusnya, itu bisa turun di halte Medaeng dari bis AKDP atau bis AKAP, kemudian naik Transjatim ini. Jadi halte Medaeng masih berfungsi hingga sekarang. Perubahan pola ini ya, meskipun sudah bisa oper Surabaya Bus, tetapi masih belum bisa oper bus K1 yang menuju ke arah Sidoarjo, ke arah Porong ya. Jadi kalau kalian dari arah Mojokerto mau ke arah Porong, itu caranya adalah kalian turun di halte Duku Menanggal, kemudian oper Surabaya Bus ke Bungurasi, kemudian oper lagi bus Transjatim K1. Kalau misalkan mau mendapatkan tarif integrasi itu sepertinya susah karena dalam waktu 2 jam itu biasanya kita hanya sampai di Bungurasi ya. Karena dulu kan pas 2 jam. Nah, sekarang kalau dengan adanya pola ini kita harus naik dulu Surabaya Bus dan kita harus nunggu lagi ya, nggak mesti. Kadang busnya tuh cepet, kadang itu lama. Belum tentu juga di sekitar Bundaran Waru itu nggak macet. Kalau pas macet itu kita harus nambah lagi sehingga dari tiket awal itu bisa lebih dari 2 jam. Akhirnya tiket integrasi itu tidak berlaku lagi kalau misalkan lebih dari 2 jam. Nah, maka dari itu perlu dimodifikasi lagi rutenya. Semoga saja nanti antara bus K1 dengan bus K2 itu bisa nyambung lagi. Mengenai tarif integrasi antara Transjatim dengan Surabaya Bus,
masih rencana ya. Jadi Bu Gubernur itu mewacanakan akan mengintegrasikan kedua moda tersebut, tapi belum ada realisasinya sampai sekarang. Jadi kalau kalian oper atau transit dari atau ke Surabaya Bus dari Transjatim tetap bayar lagi. Meski demikian ini masih cukup murah ya menurutku dibandingkan kalau kita naik ojek atau naik angkot misalkan ya dari Medaeng. Nah maka dari itu pergunakan perubahan pola ini sebaik-baiknya ya. Karena kalau kita tidak menggunakan sebaik-baiknya takutnya nanti diubah lagi. Tapi semoga jangan sampai ya diubah lagi, karena kalau diubah lagi ya nanti susah lagi. Nah ini aku sampai di Terminal Krian, jadi nanti aku turun di Kelenteng Krian enggak di sini. Perubahan pola operasi ini juga belum banyak diketahui oleh masyarakat, terutama yang tidak update di Instagram. Jadi banyak orang-orang itu yang masih mengira bahwa naiknya harus dari Medaeng, padahal enggak. Tadi ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang bingung ya, kenapa kok ternyata diubah lagi pola operasinya. Ya memang seperti itu ya. Akhirnya beliau keduanya itu bisa turun di halte Siulankerto, di halte Tugu Menanggal juga ada yang akhirnya bisa oper Transjatim. Jadi kalau kalian punya saudara, punya teman atau siapapun yang biasanya menggunakan bus K2, boleh diinformasikan kepada mereka bahwa sekarang itu Transjatim K2 lewat di dua halte itu. Kalau mau naik atau turun bisa di dua halte tersebut. Makasih ya Mbak. Iya, mari. Ya. Nah ini aku sampai di Kelenteng Krian. Demikian informasi dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Terima kasih.